Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, pimpinan Majelis Ta'lim Hilyatul Aulia, Kiai Haji Muhammad Syahrani SAG, yang kita hormati dan kita muliakan penceramah Habib Syauqi bin Yahya Al-Maghribi, yang Allah hormati para habaib, para tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Acara peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Majelis Ta'lim Hilyatul Aulia pada hari ini akan segera kita mulai. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membacakan surah Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada hari ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian SCC Al-Qur'an Al-Karim yang untuk ini akan dibacakan oleh saudara kita Aulia Rahman. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Quran Karim tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepadanya yang membaca dan kepada yang kita hadir mendengarkannya. Kemudian kita masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan pimpinan Majelis Taklim Hilyatul Aulia kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Syahrani SAG. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulul hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus Habib Syauqi bin Yahya Al-Maghrabi, yang ulun hormati bapak-bapak tokoh agama, para undangan sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan taufik hidayah, sehat dan afiat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada saat ini dapatlah kita hadir di majelis Hilyatul Aulia ini untuk sama-sama kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ulun atas nama pengasuh Majelis Ta'lim Hilyatul Aulia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang datang untuk menghadiri peringatan Maulid. Lebih khusus lagi ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Habib Syauqi bin Yahya Al-Maghrabi yang sidin jauh-jauh datang dari Bali. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dengan Sidin ada waktu untuk mengisi tausiah di majelis kita ini. Alhamdulillah kita dapat melihat
cucunya Rasulullah. Kalau kita melihat Mu'az Sidin, alhamdulillah kita karena beliau adalah ulun melihat di YouTube, Habib ini adalah salah seorang khaddamnya Habib Umar, yang kemana-mana Habib Umar, Habib inilah yang mengawal beliau. Jadi kita tersambunglah dengan Habib Umar, tersambunglah dengan para habaib-habaib, insya Allah kepada Rasulullah sampai kepada lewat Habib, insya Allah. Berikutnya ulun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Salim Hilyatul Aulia yang telah membantu dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian ulun memohon maaf, ribuan maaf apabila dalam pelaksanaan peringatan Maulid ada kekurangan, ada kejanggalan. Ulun memohon minta maaf. Demikianlah apa yang dapat ulun sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kini sampailah pada acara inti yaitu ceramah Mau'izatul Hasanah. Untuk ini kami memohonkan dengan hormat kepada Habib Syauqi bin Yahya Al-Maghribi dari Bali. Pada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami sediakan. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hannanil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsani ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan Ketua MUI Kabupaten Tanah Laut, yang juga sebagai khadim daripada Majelis Hilyatul Aulia, yaitu Kiai Haji Sya'rani hafizahullah. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau selalu, memberikan kepada beliau panjang umur, fil khair wa afiyah insyaallah. Kemudian kepada para alim ulama, kepada tokoh agama, kepada tokoh masyarakat, kepada guru-guru, ibu guru, ustaz dan ustazah, kepada hadirin dan hadirat yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara siang hari ini. Saya doakan berkat Maulid Nabi, mudah-mudahan antum dihujani rahmat oleh Allah Ta'ala, maghfirah oleh Allah Ta'ala, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita duduk di sini sama-sama bahagia, bergembira karena pernahlah dilahirkan pada bulan ini paling indahnya makhluk yang pernah Allah turunkan, khalqan wa khuluqan, wajahnya dan juga akhlaknya. Kita sama-sama duduk di sini merasa berbahagia bahwasanya Allah Ta'ala telah menghadirkan ke muka bumi ini seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu, kata Allah Ta'ala. Allah mengatakan apabila ada anugerah turun, apabila ada rahmat turun, fabidzalika falyafrahu, maka kita diperintahkan untuk berbahagia. Maka ketahuilah tidak ada rahmat dan anugerah yang lebih hebat, yang lebih agung, yang lebih indah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka pada siang hari ini ya Allah, semoga majlis ini menjadi saksi buat kita di hari kiamat nanti, bahwasanya kita senang, kita bahagia, kita bergembira dengan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Lahab yang sudah tertulis namanya di dalam Al-Quran tentang segala macam kebenciannya kepada Nabi Muhammad, yang bahagia satu hari dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ketika beliau lahir, satu hari beliau bahagia, satu hari dia bahagia. Akan tetapi di hari Senin, Abu Lahab diberikan dispensasi oleh Allah Ta'ala, keluar daripada jari jemari Abu Lahab air yang dapat dia minum di tengah siksa yang dia alami. Kenapa? Karena ketika lahirnya Nabi Muhammad, yaitu keponakannya sendiri, Abu Lahab sempat berbahagia kendati pun cuman satu hari. Jadi Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad yang ingkar sama Nabi Muhammad. Ketika awal lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab bahagia, sampai saking bahagianya wanita yang memberikan kabar kepada Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah yang bernama Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking senangnya Nabi Muhammad lahir. Nah, subhanallah, kendati cuma satu hari senangnya, Allah Ta'ala dengan satu hari itu berikan keringanan di tengah siksaannya. Kapan? Yaitu pada hari Senin, tepat ketika Nabi Muhammad lahir. Ini Abu Lahab, seorang kafir yang sudah namanya tertulis dalam surah Al-Lahab, masih dapat anugerah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendati bahagianya cuma satu hari. Bagaimana dengan kita semua yang insya Allah wafat dalam keadaan mukmin, yang insya Allah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, bukan satu hari, bukan dua hari, tapi insya Allah kita habiskan umur kita setiap hari dengan bahagia dengan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, tidak ada zat, tidak ada makhluk yang lebih indah, lebih mulia, lebih agung daripada Sayyidina Muhammad. Bahkan dikatakan oleh saya punya guru, Al-Habib Umar bin Hafiz, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad lebih afdal daripada surga, Nabi Muhammad lebih afdal daripada bumi, Nabi Muhammad lebih afdal daripada Al-Quran, Nabi Muhammad lebih afdal daripada langit, Nabi Muhammad bahkan lebih afdal daripada arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Arasnya Allah makhluk, Nabi Muhammad makhluk, dan tidak ada makhluk yang lebih indah, lebih mulia, lebih agung daripada kita orang punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad, para nabi terdahulu kalau minta ampun membawa nama Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi Adam berbuat salah, minta ampun kepada Allah lewat nama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Hakim fil Mustadrak, dikatakan lamma tarafa Adam al-khati'ah, ketika kakek kita semua, Nabi pertama kita semua berbuat salah dahulu kepada Allah. Ketika itu Nabi Adam minta ampun sama Allah. Sebelum diciptakannya bumi, sebelum diciptakannya langit, sebelum diciptakannya manusia, Adam berbuat salah. Kemudian Adam meminta ampun kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad, aku minta ya Rabb engkau mengampuniku bihaqqi Muhammad, dengan nama Muhammad. Udah diciptakan belum Nabi Muhammad saat itu? Udah diciptakan belum? Jasad beliau udah diciptakan belum? Belum. Belum diciptakan. Jasadnya belum diciptakan. Namun Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, min aina arafta Muhammad, dari mana engkau tahu dengan nama Muhammad, walam akhlukhu, padahal belum aku ciptakan.
Maka Adam mengatakan, ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik, rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban qawlu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku tahu dengan Muhammad. Kenapa? Karena ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jiwaku, engkau buat aku dengan tanganmu, maka ketika aku bangun dan aku angkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arsy-Mu ya Allah ada sebuah tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habisnya kata la ilaha illallah ada sebuah nama tuh, Muhammadur Rasulullah. Maka Adam mengatakan, fa'araftu, maka saat itu aku tahu, innaka lam tudif syai'an ila ismika illa man ahabbal khalqi ilaik. Engkau ya Allah gak mungkin menggandengkan namamu yang mulia dengan suatu nama, melainkan nama tersebut pasti adalah makhluk yang paling kau cinta. Siapa? Muhammad. Muhammad, Nabi kita. Dan siapa kita? Umatnya Muhammad. Kita umatnya Muhammad. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sadaqta ya Adam, betul wahai Adam, innahu la ahabbal khalqi ilaik. Muhammad itu adalah zat yang paling aku cinta. Bahkan Allah mengatakan walaula ma khalaqtak. Kalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak menciptakanmu wahai Adam. Jadi kita semua yang duduk di sini hadirin, masjid ini min barakat Muhammad. Ini masjid berkahnya siapa? Nabi Muhammad. Kenikmatan songkok yang antum pakai berkat siapa? Nabi Muhammad. Keindahan kenikmatan jilbab-jilbab ibu-ibu semua berkatnya siapa? Berkatnya Nabi Muhammad. Kita sholat di masjid ini, kita sholat di masjid-masjid, berkat siapa kita sholat? Berkat Nabi Muhammad. Bahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berkatnya siapa? Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan ketika Allah Ta'ala cinta kepada Nabi Muhammad dengan cinta yang luar biasa, kita sebagai makhluknya Allah, umatnya Nabi Muhammad, kita nggak mau cinta kepada Nabi, rugi kalau kita gak mau cinta, mati sama Nabi Muhammad. Kalau kita mengandalkan ilmu gak bakal sampai sama Nabi Muhammad. Kalau kita cuma mengandalkan ibadah gak bakal sampai sama Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mengandalkan mahabbah, kita mengandalkan kita punya hati, kita isi hati ini dengan mahabbah, dengan cinta sama Sayyidina Muhammad, insya Allah sampai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu mulia Bapak-bapak. Saking mulianya Nabi Muhammad, dikatakan bahwasanya di dalam sejarah ketika peristiwa Mi'raj, tahu Mi'raj ya? Apa Mi'raj? Dinaikkannya Nabi Muhammad dari Masjidil, kalau dari Masjidil Haram itu namanya Isra. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini namanya peristiwa Isra Mi'raj. Kalau antum pengen tahu bedanya Nabi Muhammad sama nabi-nabi lain, lihat peristiwa ini. Jadi jangan dikira dan jangan dipikir Nabi Muhammad sama nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi Muhammad memang nabi tapi beda, magamnya beda, kedudukannya berbeda sama nabi yang lain. Mau tahu bedanya apa? Nabi Muhammad ketika naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, diantar oleh Jibril. Naik ke langit pertama diantar oleh Jibril, naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi diantar Jibril, sampai ketiga, sampai langit keempat, sampai langit kelima, sampai langit keenam, sampai langit ketujuh diantar oleh Jibril. Ketika akan naik ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang tak pernah dipijak oleh makhluk manapun, tak pernah disentuh oleh makhluk manapun, namanya Sidratul Muntaha, tempat bercakap-cakapnya antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Sidratul Muntaha, tempat di mana diperintahkannya kepada Nabi Muhammad tentang kewajiban salat 5 waktu. Tidak ada yang boleh masuk ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad dan Jibril sampai ke langit ke-7 dan mau naik ke
Sidratul Muntaha, Jibril diam di langit ketujuh. Kata Rasulullah, ya Jibril, malak, kenapa engkau Jibril? Ayo is'ad ma'i, naik bersamaku ke langit Sidratul Muntaha. Tapi apa kata Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, lau taqaddamtu an hadzal makan walau shibran la ahrakatnil anwar. Aku tidak kuat wahai Muhammad. Apabila aku naik dari tempat ini ke Sidratul Muntaha, walaupun aku maju satu langkah, maju satu jengkal, aku akan terbakar wahai Muhammad. Ini magamku sampai pada langit ketujuh, sedangkan magammu adalah di Sidratul Muntaha. Kita berbeda. Maka saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha dengan apanya? Dengan bajunya, dengan rohnya, dengan jasadnya, bahkan dengan kedua sandalnya naik ke Sidratul Muntaha. Tempat yang bila mana Jibril naik ke tempat tersebut dikatakan akan terbakar itu Jibril. Sedangkan sandalnya Nabi Muhammad mampu untuk naik ke Sidratul Muntaha. Bisa dibayangkan, ketika sandalnya Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah dikatakan oleh para ulama, bahkan sandalnya Nabi Muhammad lebih afdal daripada Jibril. Sandalnya Nabi Muhammad lebih afdal daripada Jibril. Bahkan dikatakan sandalnya Nabi Muhammad yang ada di atas semua para malaikat, ada di atas semua para nabi. Bahkan Nabi Musa, bukan di bawahnya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam dan seluruh para nabi di bawah sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Antum tahu Nabi Musa? Nabi Musa ini punya julukan. Apa julukannya? Ayo, tahu nggak julukan Nabi Musa apa? Hah? Kalimullah, yang artinya Nabi yang sering bicara sama Allah. Nabi Musa ini sering bicara sama Allah. Di mana beliau berbicara sama Allah? Namanya di Bukit Tursina. Kalau mau bicara naik ke Bukit Tursina. Mau bicara sama Allah naik ke sebuah bukit di bumi masih, namanya Bukit Tursina. Tapi suatu ketika Nabi Musa ketika naik di Bukit Tursina, Allah menegur Nabi Musa. Dalam sebuah ayat dikatakan, Inni ana rabbuk fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kata Allah Ta'ala bilang apa sama Musa, sama Nabi Musa, wahai Musa, aku ini Tuhanmu wahai Musa. Buka dulu kedua sandalmu kalau mau ngomong sama aku. Ta'adduban, harus adab Nabi Musa. Buka sandal dulu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau ada di lembah yang disucikan. Buka sandal dulu. Siapa yang memerintahkan? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa kalau bicara buka sandal. Tapi tidak dengan Nabi Yuna Muhammad. Ketika Nabi Muhammad naik bukan lagi ke sebuah bukit, langsung ke Sidratul Muntaha. Tidak diperintahkan Nabi Muhammad untuk buka sandal. Beda magam antara Nabi kita dengan Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa bila lahir lagi mau jadi seperti kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Kalau kita pengen kumpul sama Nabi Muhammad, cuma mengandalkan sholat, ibadah, puasa susah. Kalau kita mau kumpul sama mereka mengandalkan ilmu, apa sih? Kita punya ilmu sedikit ilmu kita. Tapi kalau kita mau mengandalkan yang namanya cinta, yang namanya mahabbah, kita isi dalam hati ini cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para ulama kita, insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Innal mar'a yuhsyar ma'aman ahab. Orang itu akan kumpul bersama orang yang dia cinta. Dan mahabbah itu, cinta itu perlu bukti. Ya, harus ada buktinya. Ya. Jadi antum kalau mau dibilang sebagai muhibbin sejati, pencinta Nabi Muhammad sejati, antum harus
harus menunjukkan apa itu makna daripada sebuah cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Antum bisa jihad sekarang nggak bisa. Rasulullah sudah meninggal lama. Antum bisa jihad nggak bisa. Akan tetapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Di samping saya ada ulama. Di sini ada ulama. Di Banjarmasin ada ulama. Di Martapura ada ulama. Tempatnya para ulama. Kita berikan ini mahabbah dan cinta kita kepada mereka para ulama. Yang mana bila kita cinta dengan mereka para ulama, kita khidmah dengan mereka para ulama, kita kumpul sama mereka para ulama, dan para ulama kita pasti berkumpul bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut ke perahunya para ulama dengan apa? Dengan khidmah, dengan mahabbah kita kepada mereka para ulama. Kalau mengandalkan ibadah, seberapa besar sih ibadah kita? Apakah kita bisa beribadah seperti ibadahnya guru sekumpul? Apakah kira-kira saja secara akal bisa nggak kita sampai ke magumnya beliau? Bisa nggak sampai ke magumnya beliau? Yang mana kalau beliau wafat yang ziarah sampai ribuan, bahkan ratusan ribu. Bisa nggak kita? Kan bisa. Mau ibadah sekuat apapun nggak bisa, susah untuk sampai ke magumnya orang-orang soleh. Saya punya guru Al-Habib Umar bin Hafid. Saya pengen kumpul sama beliau. Saya pengen jadi beliau. Siapa sih yang nggak pengen jadi orang soleh? Semua kita pengen jadi orang soleh kan? Tapi takdirnya Allah beda-beda. Saya pengen jadi Habib Umar, tapi saya demi Allah nggak bisa niru amalan-amalannya beliau, nggak bisa. Tapi saya punya satu hal yang mana beliau ajarkan kepada saya, yang mana sebelum saya pulang ke Indonesia, saya pamit izin sama Habib Umar di mobil. Setelah 5 tahun saya berkhidmah dengan beliau. Ketika saya berkhidmah 5 tahun, sedih rasanya pulang ke Indonesia, sedih. Padahal lebih enak tinggal di Indonesia. Makanannya lebih enak, kehidupannya lebih enak, cuacanya di Indonesia lebih enak. Di Banjar aja saya di sini seminggu kerjanya ngapain? Makan-makan. Lebih banyak makannya daripada dakwahnya. Antum kalau mau tahu indahnya Indonesia, pergi dulu antum keluar negeri baru terasa gimana indah dan dahsyatnya dan bahagianya tinggal di Indonesia. Enak Indonesia. Bahkan orang tarif bilang nih, kalau Indonesia itu jannatud dunia, surganya dunia. Saking kita ini kufur nikmat. Ya, kita nggak melihat itu, padahal orang tarif bilang Indonesia ini indah. Akan tetapi karena di situ ada mutiara saya, karena di situ ada guru saya, karena di situ ada kecintaan saya, maka tidak ada sebuah tempat yang lebih indah buat diri saya melebihi indahnya ada di samping guru. Ada khidmah bersama guru. Maka saya katakan kepada guru saya, wahai Habib Umar, saya mau pulang ke Indonesia. 5 tahun di sini saya khidmah, saya takut pulang ke Indonesia, Habib. Saya nggak punya ilmu banyak, ibadah pun juga nggak banyak, Habib. Saya takut pulang ke Indonesia. Antum kalau boleh saya buka-bukaan, Habib Umar ini kalau sholat tarawih, beliau mulai sholat tarawih dari jam 8 sampai jam 11. Kuat nggak sholat tarawih segitu? Kuat nggak antum? Jadi ketika saya mau sholat tarawih sama Habib Umar, kan saya harus ikut di belakangnya beliau. Tugas saya bawa sandal, tugas saya bawa sandal sama bawa tas. Pas Habib Umar mau masuk sholat isya, ini bulan Ramadan nih. Nah, ketika beliau sholat tarawih, karena saya udah dari pagi ikut beliau, nggak kuat saya mengikuti amal ibadah beliau. Ketika mulai sholat tarawih, Habib Umar Allahu Akbar, pergi, saya tidur. Iya, ini nggak ada yang tahu ya, nggak tahu sama antum. Orang-orang tadi nggak tahu. Jadi pas Habib Umar Allahu Akbar, saya pura-pura Allahu Akbar di belakang, saya pergi saya ke sebuah tempat yang nggak ada orang tahu, tidur. Kenapa? Capek. Beneran. Kenapa? Ikut dari pagi sama beliau, keliling beliau kondangan, anak ikut. Terus ini anak ikut waktunya ibadah, beliau nggak capek. Kenapa? Beliau ini seperti apa ya? Manusia tapi bukan kayak manusia, ibadah terus. Kira-kira kalau kita pengen masuk di surganya Habib Umar, ngandelin ibadah doang, bisa? Nggak bisa.
Saya pun yang udah setiap hari ikut tepar. Ketika beliau udah mulai sholat tarawih, udah ini waktunya pembantunya buat tidur. Tidurlah saya. Nyetel alarm sampai jam 11. Ketika assalamualaikum warahmatullah, bangun saya. Langsung masuk musola lagi. Jadi seakan-akan saya juga ikut sholat tarawih. Nah, ya kan? Tapi itulah kemampuan saya. Magom saya bukan seperti magomnya Habib Umar. Saya ikut setiap hari gak sampai di magom beliau. Magomnya pembantu di bawah, magomnya Habib Umar di atas. Tapi kan saya takut dibilang orang munafik. Saya bilang sama Habib Umar, Habib, saya ini gak kuat ibadah kayak antum, gak kuat sholat kayak antum, gak kuat punya ilmu kayak antum. Apalagi ilmu, seujung jarinya gak ada. Bahkan debu yang menempel di kaki beliau lebih alim daripada saya. Tapi apa kata Habib Umar? Habib Umar mengatakan begini sama saya di mobil di hari terakhir. Dia mengatakan, tenang, almar'u ma'aman ahab. Orang itu kumpul sama orang yang dia cinta. Tenang, saya senang. Kenapa? Nah, ini adalah janji daripada Habib Umar bahwasanya kemanapun di surga manapun yang beliau masuki, maka akan selalu bersama orang-orang yang mencintai beliau. Mau bukti? Ada buktinya. Sebelum saya akhiri, ada sebuah kisah yang subhanallah menjadi inspirasi buat saya, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat antum semua. Pentingnya khidmah sama ulama, pentingnya mahabbah sama ulama. Saya pernah bawa sandalnya guru saya ke sebuah tempat, yang mana di tempat tersebut adalah sebuah tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun kecuali para ulama hebat, para habaib hebat, kemudian para tokoh masyarakat, yaitu seperti bupati dan lain sebagainya. Jadi ini pertemuan khusus, tidak ada yang boleh masuk ke tempat tersebut kecuali para pembesar. Jadi ruangannya besar, ada AC-nya. Subhanallah. Tapi berhubung saya itu punya sebuah tugas. Apa tugas saya? Membawa sandal. Ibu ketawa, dibilang saya bawa sandal, ketawa. Padahal apa? Padahal di situ ribuan orang yang pengen jadi kayak saya, pengen bawa sandalnya guru, nikmat. Iya, subhanallah. Ketika Habib Umar masuk, kan saya pengen masuk tuh, karena saya punya tugas bawa sandal. Tapi wajah saya kan wajah Indonesia, iya kan? Jadi orang Karim tahu kalau saya ini bukan Habib lah, bukan ulama, bukan pembesar. Nah, ketika Habib Umar masuk, saya harus tepat di belakang beliau. Kenapa? Kali-kali Habib Umar keluar lewat pintu belakang, jadi itu sandal harus standby sama saya. Kalau saya di luar, nggak tahu entah Habib Umar lewat pintu mana. Jadi harus ada di belakang beliau. Tapi sayang, seribu sayang, Habib Umar pas masuk, subhanallah, saya dihadang sama tentara. Nggak boleh masuk. Siapa saya mau masukkan ya? Itu mamnu dukhul, nggak boleh masuk. Siapa ente? Ukhruj, keluar. Orang Arab kasar-kasar, bukan kayak orang Indonesia. Monggo, nggak ada di situ. Kasar orang sana. Akhirnya saya bilang begini sama tentaranya, tentara, nah ini ain hakil Habib. Aku bawa sandalnya Habib Umar. Tentaranya bilang begini, oh ente khadimnya? Iya, oh silakan masuk. Dipersilahkanlah saya masuk. Sebab apa? Sebab bawa sandal, sebab khidmah sama guru, sebab mahabbah sama guru. Masuk cuman bawa yang namanya sandal. Masuk ke ruangan tersebut, Habib Umar duduk di sini, saya tepat duduk di belakang Habib Umar. Di belakang saya semuanya para habaib tua-tua yang kibar-kibar di belakang saya di depan. Orang Indonesia, orang Bali lagi jauh tempatnya, tapi di mana letak saya? Di sebelahnya para habaib, tepat di sebuah tempat yang mana ada di sana Habib Umar bin Hajib. Beliau makan apa? Saya juga makan apa yang beliau makan. Beliau minum apa? Saya juga minum apa yang beliau minum. Dan juga suasana dinginnya ruangan tersebut pun saya juga merasakannya. Saya berpikir, ya Allah, ini di dunia kita perlu khidmah sama habaib, kita perlu khidmah sama ulama, kita perlu khidmah sama tuan guru. Maksudnya begini, tak? Kalau di surga nanti cuma ngandelin ibadah, gak bisa. Tapi kita ngandalkan khidmah, kita ngandalkan cinta. Sandalnya kita sekarang siapa? Nih, kita punya hati.
Kalau hati ini kita berikan kepada para ulama yang punya kelebihan berupa tenaga, kasih tenaganya untuk para ulama. Yang punya ide, kasih idenya buat para ulama. Kenapa? Itu fadilahnya, itu buahnya entah berbuah nanti di hari kiamat. Ketika guru sekumpul masuk, kita masuk ke surganya, nggak boleh. Kenapa? Bukan bagusnya guru sekumpul, tapi ketika guru sekumpul bilang ini Muhyiddin aneh, biarin masuk, masuk. Kayak begitu. Yang punya kelebihan, seperti beliau ini beliau ini adalah tim media saya. Beliau mungkin tidak bisa berkhidmah kepada Rasulullah lewat ceramah, lewat tausiah mungkin tidak bisa. Tapi kita orang punya tim media, yang mana tim media berkhidmah kepada Rasulullah mungkin bukan dengan ceramah, tapi dengan apa? Mungkin dengan kemampuan mereka, dengan syuting dan lain sebagainya. Yang punya ilmu, yang punya biaya, yang punya materi, dengan materinya, insya Allah apapun yang kita keluarkan buat khidmah kepada Rasulullah SAW, insya Allah buahnya nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka para ulama, bersama mereka para habaib, bersama mereka para tuan guru, bersama mereka para nabi, dan yang terpenting ialah insya Allah berkat mahabbah kita akan dikumpulkan bersama Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Ini adalah kunjungan pertama kami Kiai Haji di Kalsel. Doakan mudah-mudahan dakwahnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya doakan juga antum semua berkahnya Maulid ini Allah Ta'ala berikan kepada antum kemudahan di segala macam perkara-perkara yang antum hadapin. Semoga yang masih punya tanggungan semisal hutang, ya Allah, mudah-mudahan dengan majlis kita pada siang hari ini Allah lunaskan hutangnya, Allah mudahkan insya Allah berkah Maulid ini Allah sehatkan antum semua, panjangkan untuk antum semua fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada dalam Allah, tadi kita sama-sama telah mendengarkan petuah dari beliau Habib Syauqi bin Yahya Al-Maghribi, di mana pada intinya kita harus berbaik-baik dengan para ulama. Jangan sekali-kali ada seuzon dengan para ulama-ulama kita. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil dan doa. Untuk ini kami mohonkan dan hormat kepada Guru Kiai Musyaharani untuk memimpin tahlil dan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل معاصي المهدي وتقبل ما قرأناه وما عملناه من أمر الخيرات بفضلك هدية واصل ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة مقدم ذلك ونعوذ سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين وإلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بسم الله أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين بدين العلماء المقيمين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين والأولياء والنجوى ومثل ذلك مع آمال بك وإحسانك إلى روح حجر فانسي bin Muhammad Ghazali wa ila ruh Fatimah binti Haji Bakri wa ila ruh Anang Idrus bin Haji Anang Budai wa ila ruh Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Qadir wa ila ruh Haji Sukran bin Ismail wa ila ruh Haji Siti Rabi'ah binti Ijab wa ila ruh Haji Sugianur bin Pasi wa ila ruh Muhammad Rabi' Bansah bin Haji Sugianur wa ila ruh Bahran bin Haji Mukti wa ila ruh Haji Saudah binti Haji Salih wa ila ruh Ahmad bin Utut wa ila ruh Maswarni binti Ahmad wa ila ruh Haji Hamdi bin Haji Anam wa ila ruh Haji Duriyah binti Haji Abdul Qadir wa ila ruh Muhammad Nur bin Haji Abdul Hadi wa ila ruh Ahmad Haryadi bin Haji Hamdi wa ila ruh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa ila ruh Kiai Haji Muhammad Aini bin Abdullah wa ila ruh Haji Syukur bin Inkil wa ila ruh Hajjah Abidah binti Haji Busran wa ila ruh Hajjah Aliyah binti Mahmud wa ila arwah walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa masyayikhina wa mu'allimina wa jami'i hubbuka alaina ajma'in awsil lana dhalika minna ilayhi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannah مثواهم ومأواهم اللهم انزل رحمة ومغفرة والشفاعة والنعمة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل كسرهم واقبل انتظارنا واخفض الصلاة أعمالنا ولا الإيمان والإسلام كاملا جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحب الله في غفلة ولا تأخذنا لغرة واجعل آخر كلامنا انتهى أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أمتنا بأمداد الأنبياء والأولياء وارزقنا محبة توفنا بالله واحشرنا في زور من غير سابقة عذاب ولا حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dengan berakhir pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara peringatan